Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. FGBMFI, FGBMFI. The vision that we see, the mission that we reach. FGB Man and LOF, be strong in the Lord. Oke, kita akan langsung masuk di dalam SOTV session basic class session keempat, dan ini adalah the Vision Intensified batch kedua, bagian kedua, dan kita akan langsung masuk di dalam testimoni pertama, yaitu insight yang didapat dari saat membaca buku The Vision Intensified, the TVI, dan aplikasinya. Kami mengundang Bapak Erwan Eli, FGB Man Sydney, untuk menyampaikan testimoninya. Durasi adalah 5 menit. Silakan, Pak Erwan. Makasih, Bro Sandy. Apa suara saya terdengar ya? Oke, jelas. Oke. Nama saya Erwan Eli. Saya dari Regional ANZ. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Malam ini atau sore ini diberi kesempatan untuk bersaksi mengenai buku The Vision Intensified, visi yang dipertajam. Buku ini telah saya baca tahun yang lalu, dan buku ini saya ada baca beberapa kali, khususnya untuk malam ini, yaitu kita akan bahas mengenai bab 3. Di dalam bab 3 ini ada satu ayat yang sangat berbicara kepada saya, yang ada tertulis di dalam buku ini. Saya minta izin, boleh share screen, Bro Sandy? Silakan, Pak Erwan. Makasih. Ya. Ini ada satu ayat yang sangat berkesan bagi saya, yaitu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini adalah perkataan dari malaikat kepada Ibu Tuhan Yesus Maria. Perkataan ini atau firman Tuhan ini sangat menguatkan saya, yang tertulis di dalam bab 3 halaman 47. Ya, karena kuasa yang sama ini telah diberikan kepada saya juga, kepada teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu itu ada dasarnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 ya, terjemahan baru saya bacakan untuk teman-teman. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ya, di dalam sini kuasanya adalah exousia atau dalam berarti otoritas, ya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ sangat jelas mengatakan kepada kita umat percaya, umat yang telah menerima Tuhan, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa. Di sini kuasa yang dimaksud adalah dinamo atau dinamis power, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari buku yang saya baca khususnya di bab 3 ini, saya akan sharekan apa kesaksian ini di dalam 3 konsep, 3 kelompok utama ini. Pertama, siapkah saya untuk melayani? Pada waktu itu, pertama kali saya membaca buku ini, saya merasa diri saya belum siap. Kalau saya merasa belum siap, apa yang harus saya lakukan? Tapi saya puji syukur kepada Tuhan, karena saya ada di dalam wadah ini, saya banyak diberi kesempatan untuk dipelengkapi. Ya, saya boleh mengikuti yang namanya Volvo Ministry tiap Senin jam 5 sore. Kemudian saya boleh mengikuti training-training yang dilakukan oleh TNT. Saya juga boleh diizinkan untuk mengikuti round table dari VICT. Semuanya untuk mempelengkapi saya. Jadi saya mengucap syukur karena di dalam wadah ini, melalui buku Strengthening of the Vision, khususnya The Vision Intensified ini, menyadarkan saya bahwa saya harus mempersiapkan diri kalau saya mau dipakai. Oleh sebab itu, saya mempersiapkan diri, saya berkomitmen, saya memberikan waktu untuk dapat mengikuti. Tapi kadang-kadang karena ada perbedaan waktu,
3 jam, kadang-kadang udah tengah malam saya tidak bisa ikut. Tetapi kalau itu saya bisa ikut, saya mau ikut. Karena dengan adanya bahan-bahan dari teman-teman pembicara-pembicara nasional, itu sangat menguatkan saya. Karena saya dari dulu latar belakangnya belum bergabung lama sama FGB ini. Jadi saya banyak perlu belajar. Dan melalui buku ini saya mengucap syukur, saya diingetin bahwa saya perlu diisi. Saya ini adalah satu bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Kemudian konsep kedua adalah fokus pada Tuhan dan kehendaknya dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadi di dalam pelayanan saya dipercayakan di 4 pilar, maka saya selalu bersandar kepada Tuhan. Sebelum melakukan apa-apa, saya selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira ini apa bisa saya jalankan atau tidak gitu. Kemudian setelah saya jalankan, responnya kadang-kadang tidak sesuai harapan, ya. Kadang-kadang kita merasa kita udah capek-capek, udah coba melakukan yang terbaik, kok responnya seperti itu. Tetapi kembali lagi kita bersandar kepada Tuhan. Oh, pelayanan ini bukan milik saya. Pelayanan ini adalah Tuhan. Tuhan adalah bos saya. Kalaupun itu tidak jalan, saya bisa kembali kepada Tuhan. Fokus kepada Dia, tanya kepada Dia, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki, khususnya dari pihak saya. Apakah karena salah penyampaian, apakah ada kata-kata saya yang tidak cocok, ya itu kira-kira. Kemudian ketiga adalah utuslah saya, ya. Jadi ada 3 hal ini. Jadi kita harus siap, ya. Siap nggak siap kita harus siap. Karena itu kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Oleh sebabnya saya berdoa kepada Tuhan, pakailah saya dengan apa adanya saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mau nutup kesaksian saya kepada teman-teman. Ayo, selagi ada kesempatan, mari kita pelengkapi diri, mari kita bersandar kepada Tuhan untuk pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita. Akhirnya, let's go and do. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Thank you, Pak Erwan. Ready to serve, focus unto the Lord, here and send me, Lord. Oke. Kita akan masuk di dalam testimoni dari implementasi, dari insight, dari pelajaran yang didapat dan dari buku TVI, yaitu akan disampaikan oleh Pak Xiaopo, FGB Man Pontianak, yang akan menyampaikan testimoninya. Dipersilakan Pak. Pak Guntur udah siap ininya, PowerPoint-nya, kalau enggak saya yang tampilkan. Ya, salam jumpa FGB Man, LOF, dan juga Young Movement. Apa suaranya bisa diterima, Pak Jelas. Sandi? Jelas, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Siopo, FGB Man dari Pontianak, ya, regional Kalimantan Barat. Yang saya dapat bagikan melalui pembacaan TVI, The Vision Intensified di bab 3 adalah tentang realitas sesungguhnya dari kegerakan FGB MFI. Apa yang Tuhan perlihatkan demos adalah orang-orang. Jadi itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Di mana orang-orang yang tertawan, orang-orang yang sendirian, terbelenggu, yang terlantai hidupnya. Dan hanya Roh Kudus lah orang-orang tersebut dapat dibebaskan. Itulah visi secara singkat yang dapat saya tangkap dari di sini, dan message yang ingin disampaikan sesungguhnya ketika kita berbicara tentang orang-orang, jiwa-jiwa, itulah detak jantungnya Tuhan, hatinya Tuhan, itulah jiwa-jiwa gitu. Tapi untuk menyelamatkan satu jiwa pun itu tidak gampang gitu. Jadi seperti di buku The Vision Intensified dikatakan, seminar, konvensi, organisasi sedunia, uang, itu tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun tanpa kuasa dari Roh Kudus. Dan saya ingin bersaksi, jadi ada teman saya, seorang teknik sipil, beliau saya kenal 20-an tahun yang lalu, jadi sejak saya belum mengenal Tuhan, sudah berteman baik, dan beliau memilih pandangan menjadi seorang ateis. Jadi dia tidak percaya ke agama apapun. Setelah saya menjadi orang percaya, ada kerinduan saya supaya ia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Dan dalam berbagai kesempatan saya ketika bertemu, saya sampaikan
Tapi apa yang dia jawab? Dia mengatakan orang Kristen ini pandai melakukan brainwash. Jadi kayak program cuci otak. Jadi orang Kristen akan berbicara tentang penyakitnya disembuhkan, bisnisnya yang juga akan semakin menanjak dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang luar biasa. Itu yang dia perkatakan kepada saya, dan dia pesan saya hati-hati. Waktu itu saya awal-awal mengenal Tuhan. Singkat cerita, pada pandemi COVID itu sekitar 2021 dan hampir memasuki 2022, teman saya ini mengalami satu penyakit yang saya juga heran gitu. Dia karena menikah di usia tua, dia tidak memiliki anak dan juga tidak ada tekanan dalam hidupnya. Dan dia mengatakan kepada saya, ia tidak bisa tidur. Jadi, dan itu terus menerus berhari-hari, kadang sampai tidak bisa tidur, dan dia meminta saya tanya dokter yang mana yang referensikan. Jadi saya juga tanya ke teman-teman FGB yang di dokter, ada yang dokter jiwa dan sebagainya, dan beliau mengatakan, ya coba konsul lah ke dokter. Jadi udah banyak dokter yang ada di Pontianak, konsul dan didapati tidak ada satu penyakit apapun. Setelah juga bawa ke lab, jadi untuk rekam kateter jantung dan sebagainya, cek darah dan sebagainya, hasilnya bagus semua, tapi tidak bisa tidur. Dan dia karena teman baik, saya temani dia ke banyak dokter, dan dokter hanya mengatakan dia stres saja, jadi dikasih obat penenang dan sebagainya. Tapi hal itu berlangsung ke beberapa dokter, minum obat ini, habis itu juga hanya bertahan sehari 2 hari, kambuh lagi. Jadi itu yang terjadi, dan saya mengatakan ke beliau, mungkin saatnya saya doakan dia, dan saya bilang anjurkan dia ke gereja. Dan dia punya kepahitan terhadap gereja, karena ada sahabat karibnya, itu meninggal dunia di usia muda karena punya riwayat sakit asma. Tapi sejak mengenal Tuhan, orang ini sangat radikal. Jadi alat yang nebulizer ya, yang biasa untuk nguap itu, kalau sesuatu mendadak kambuh itu harus dipakai, itu dibuangnya, dan obat-obatan juga dia nggak mau pakai obat-obatan lagi. Dan waktu mulai asmanya kambuh juga dia nggak mau ke dokter, sampai sudah sekarat itu masih dia nggak mau ke dokter, tapi karena dipaksa akhirnya mau, tapi di tengah perjalanan ke rumah sakit meninggal dunia. Dan itu teman saya ini sangat kepahitan, karena dia melihat apa yang terjadi dengan sahabatnya meninggal. Dan teman ini yang meninggal ini saya kenal baik gitu juga. Dan lalu itu dia menutup hatinya untuk Kristen itu nggak mungkin gitu. Tapi ya itulah, saya hanya bisa berdoa dan bawa terus dalam doa. Dan puji Tuhan, singkat cerita, pada tanggal 17 Desember 2022 dia kirim foto ini, di mana dia dibaptis. Saya juga kaget, dengan terharu, tapi saya juga kaget. Karena yang gereja ini, yang dia pergi ini, gereja yang karismatik ini, rasanya nggak mungkin dia hadir. Apalagi gereja ini gereja yang sama di mana sahabatnya meninggal. Tapi itulah yang terjadi. Jadi seperti Lukas 1 ayat pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak mustahil. Jadi apa yang dapat saya sampaikan, FGB Man bukan sekedar bengkel pria yang diubahkan, tapi FGB MFI adalah satu kegerakan menjadi satu showroom yang dimana menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan keluarga. Jadi FGBMI satu kegerakan yang memberikan keleluasan bagi Roh Kudus berkarya. Jadi itu yang dapat saya tangkap. Jadi mari teman-teman, kita harus lebih giat lagi mencari jiwa-jiwa, karena kita kejar-kejaran dengan waktu yang rasa-rasanya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus memberkati. Baik.
Terima kasih Pak Syapo. Oke, kita akan masuk ke saksian berikutnya. Kita akan lanjutkan, yaitu akan disampaikan oleh kesaksian yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Hutahayan, SE, LOF DKI Jakarta 1. Ibu Lydia sudah siap? Ya, terima kasih Pak Sandi. Ya, silakan. Selamat malam, FGB Men, Be strong in the Lord. LOF, be strong in the Lord. Salam orang bahagia di dunia. Kita sekarang telah masuk ya di SA topik basic class tentang visi tertajam. Nah, saya sangat senang sekali di dalam saya belajar 3 minggu berturut-turut ini, saya mendapatkan sukacita, yaitu saya melayani di satu keluarga. Tiba-tiba satu keluarga, saya ada kenal di satu keluarga ini ada 6 orang, tapi 1 orang saya kenal. Kebetulan dia adalah teman saya. Nah, dia katakan kepada saya, Bu, tolong layani adik saya. Adik saya, maaf kata, ya istilahnya gila. Jadi penyakit saraf ya. Nah, yang satu itu yang perempuan, dia saraf itu namanya Yulia. Nah, dia karena baru melahirkan 3 bulan, anaknya diambil oleh suaminya selingkuh. Yang kedua, adiknya itu dari lahir. Jadi dari lahir. Saya mereka belum mengenal Tuhan. Nah, jadi baru 1 orang yang diselamatkan. Saya layani mereka setiap hari Senin. Nah, puji Tuhan telah berjalan 4 kali. Tuhan Yesus melawat dan menjamah mereka berdua. Mereka semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dengan saya diberi kuasa oleh Tuhan, nah, dan kuasa Tuhan mengalir sesuai dengan visi yang dipertajam kepada saya. Nah, itu saya dapat melayani mereka, keluarga ini. Nah, puji Tuhan, keluarga ini sekarang senang. Jadi si yang sakit jiwa yang 2 orang ini selalu minta telepon, selalu mengatakan, tolong saya doakan. Nah, padahal saya sudah kasih waktu, saya akan doakan kamu setiap hari Senin, saya akan datang. Nah, puji Tuhan, mereka rindu. Yang tadinya mereka ini suka kabur berdua, saat ini tidak kabur. Nah, setelah saya layani 3 kali, nah, saya percaya kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan saya untuk melayani orang ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya mereka ini akan Tuhan selamatkan. Nah, sangat senang sekali dengan adanya pelayanan SOTV di Full Gospel ini. Ini yang membangkitkan kita para pelayan Tuhan ya untuk berapi-api kita melayani Tuhan sesuai yang Tuhan katakan kepada kita, kita harus menjalankan amanat agung. Nah, saya percaya kita semua akan menjadi berkat bagi teman-teman kita semua. Kita melayani akan lebih dahsyat lagi. Kita harus memenangkan jiwa. Terima kasih. Demikianlah kesaksian saya pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lydia. Baik, kita akan kembali melanjutkan yaitu testimoni yang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Inga. Selamat malam semuanya. Ya, Salam silakan. kenal. Ya, saya baru pertama kali join. Saya sedikit perkenalan ya. Saya sejak kecil saya grow up. Saya tuh besarnya di keluarga yang beragama Buddha. Jadi saya belum kenal Tuhan sebenarnya. Lalu akhirnya saya dibaptis karena saya mau menikah. Baru saya mulai kenal Tuhan. Dan sampai kurang lebih baru ya sering ke gereja berdoa, tapi saya belum merasakan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mulai dari tahun lalu itu saya mulai pelayanan
saya mulai ngajar di Sunday School, di sekolah minggu, dan sejak itu saya mau kesaksian bahwa hidup saya tuh betul-betul dirubah oleh Tuhan gitu. Karena saya mulai baca firman setiap hari dan banyak berdoa. Dan kalau untuk saya yang paling momen yang saya merasa saya yakin sekali kalau saya tuh sudah dipimpin sama Tuhan adalah di saat pemilu tahun ini ya. Saya tuh punya pilihan saya sendiri gitu kan. Saya kan mau pilih nomor berapa gitu dan lalu saya berdoa sama Tuhan sebelum saya datang ke pemilu, sebelum saya memilih saya doa, Tuhan tolong berikan saya pilihan-Mu Tuhan gitu. Jadi jangan saya pilih sesuai kehendak saya, tapi saya pilih sesuai kehendak Tuhan. Dan yang amazing-nya adalah di saat saya buka kertas pemilu itu, yang saya lihat adalah bukan nomor yang saya mau pilih, itu bersinar terang gitu. Bersinar terang, sedangkan pilihan-pilihan yang lain, yang tadinya pilihan saya itu redup. Jadi kalau ibaratnya kalau kita lihat screen handphone tuh, yang nomor yang disuruh pilih Tuhan itu brightness-nya tuh 100%, sedangkan yang lain tuh cuma 10% gitu. Dan itu pertama kalinya saya yakin saya tuh dengar suara Tuhan, dan akhirnya saya pilih gitu, yang pilihan yang benar-benar bright itu. Dan setelah itu ya saya konfirmasi, ngobrol dengan mentor-mentor saya di gereja, bahwa memang pilihan itu sepertinya sama gitu dengan doa-doa mentor saya juga sama gitu. Mereka punya hasil doa mereka adalah ya nomor itu gitu. Sejak saat itu saya benar-benar merasa sangat dirubah hidup saya, dan setiap saya mau buat keputusan apapun selalu saya berdoa minta pimpinan Roh Kudus, dan benar-benar itu merubah hidup saya gitu. Kayaknya setiap ada masalah apapun saya bawa dalam doa, Tuhan akan kasih saya jawabannya. Tuhan selalu akan pimpin saya ke jalannya gitu. Karena kebetulan saya dari akhir tahun lalu papa saya divonis demensia. Jadi kan memang tidak ada obatnya, tapi biarpun awal saya merasa putus asa, setelah saya berdoa dan saya selalu minta pertolongan Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, selalu ada aja gitu jalannya, dilancarkan sama Tuhan. Dan itu saya rasa di saat kita menyerahkan semuanya ke Tuhan dan kita meminta tolong guidance-nya untuk Roh Kudus datang memimpin, kita bisa aja gitu selalu diberikan keputusan-keputusan yang benar, dikasih lihat jalan-jalan yang benar, dan dari hidup kita bisa memberi contoh kepada orang lain gitu. Kalau memang kekristenan itu bukan hanya bukan hanya menyembah di gereja, tapi kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan selalu jamah kita, kasih kita jalan keluar di semua masalah. Itu aja sih kesaksian saya hari ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Inge. Tadi saya dapat note bahwa Ibu Huni akan juga ikut berbicara sejenak. Silakan, dipersilakan Ibu Huni. Ya. Iya, terima kasih Inge sudah bersaksi. Jadi pada saat saya ketemu Inge, dia ada keraguan untuk bahwa bagaimana apakah baptisan yang dia terima itu karena dia dibaptis pada posisi ketika dia belum percaya, karena baptisan itu adalah untuk baptisan dia menikah. Nah, sesudah itu dia ada keraguan bahwa dia sudah menjalaninya dengan benar. Kemudian saya bertemu Inge dan kita berdiskusi melihat perkembangan yang terjadi pada diri Inge. Salah satunya yang tadi dia saksikan. Lalu saya melihat bahwa sebenarnya dalam diri dia tuh sudah ada pertobatan yang sungguh-sungguh, bahkan sebenarnya dia sudah menerima baptisan Roh Kudus, hanya dia agak ragu gitu. Jadi ketika dia mendoakan papanya, seperti yang tadi dia saksikan, saya bilang, kamu kalau Tuhan beracara, pasti nanti kamu akan bisa berbahasa roh. Nah tadi mungkin Inga belum saksikan bagaimana ketika dia mendoakan papanya, pada saat itu dia bisa berbahasa roh. Nah itu dan setelah itu dia WhatsApp saya dan dia merasa sangat lega
dan Inge benar-benar mendapat kekuatan bahwa dia bisa menginjili orang-orang yang belum percaya oleh kuasa Roh Kudus, yaitu papanya sendiri. Demikian melengkapi kesaksian Inge. Nah, saya hanya mau tambahkan dari buku Visi yang Dipertajam. Tuhan telah memilih Inge sebagai orang-orang yang biasa di dalam tubuh Kristus, yaitu kita sendiri. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam visi ini Tuhan itu memanggil orang-orang kebanyakan untuk menjadi alatnya di dunia marketplace ini. Nah, bukan bicara hanya chapter-chapter ataupun sekedar organisasi seperti yang tadi Bapak yang pertama saksikan, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang di pasar, di kantor, di pabrik, atau di klinik, di jalan-jalan, di kereta, di tempat parkir, di pesawat, di mana saja kita bisa menemukan orang itu, kita bisa membawakan kasih Kristus untuk orang-orang mengenal kasih Tuhan. Nah, ini bukan juga bicara hanya sekedar pengusaha profesional, tapi orang-orang di mana saja yang kita bisa temui. Maka di mana-mana di bumi ini akan ada pertobatan besar, revival sedang terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, thank you Ibu Huni. Iya. Dengan demikian sebelum kita masuk dalam pemateri yang pertama, akan ada sebuah nyanyian pujian dan Brother John Thompson akan sharing something sebelum lagu tersebut. Silakan, Bro. Brother Sandi, bayangkan teman-teman, member FG BMFI terakhir itu saya baca ada 6.000 orang. Sebenarnya kalau semua kita terdaftar ada 10.000 orang. Kalau bersama dengan Ladies of the Fellowship ada 12.000. Kalau 12.000 ini katakanlah 70-80% persis seperti apa yang teman-teman bersaksi, apa yang terjadi teman-teman. Akan ada satu kegerakan yang besar. Dan memang untuk itulah FGMFI dan Ladies of the Fellowship ada. Dan itulah tujuan daripada strengthening of the vision. Saya senang sekali, tentu kita semua senang sekali kalau kita, dan Tuhan khususnya senang sekali kalau kita berfungsi benar apa yang Tuhan mau di hari-hari ini, teman-teman. Saya teringat satu lagu, teman-teman sekalian. Dan lagu ini tolong disimak dan sambungkan kepada player kita ya. Player kita itu bagaimana Yesus menjamah mata orang buta, teman-teman. Satu kali Yesus berkata begini. Mereka memiliki mata tapi tidak melihat, memiliki telinga tapi tidak. Lalu dia kata murid, tetapi berbahagialah matamu dan telingamu karena Sesungguhnya BMFI adalah kita bisa melihat Tuhan, tapi kita dalam panggilan. Mari kita simak sama-sama teman-teman. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Doa kita teman-teman. I want to see you. Kita kepada Tuhan. I want to see Supaya mata hati kita terus. to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open
Thank you, Bro John. Baik, ternyata maaf saya di catatan saya di rundown tidak ada, tapi di flyer ada ya. Pak Alfred akan bersaksi. Saya persilakan Pak Alfred. Ya, Pak dari Alfred Papua. Lintin dari Papua Barat. Ya, silakan. Mohon maaf, Kalau tidak ada soalnya tidak ada di rundown yang saya terima. Ya, makasih Pak dikasih kesempatan. Perkenalkan saya Alfred dari Papua Barat. Saya baca buku-buku yang dikirim Pak Thompson ke saya dan mungkin ada kaitannya dengan yang saya lakukan. Jadi minggu lalu ketika saya dengar kesaksian bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak akan kembali. Jadi saya ikut di Full Gospel kurang lebih mungkin 4 tahun, tetapi saya baru aktif kurang lebih mungkin 2 tahun. Jadi saya banyak mendengar kesaksian bahwa ketika teman-teman di Full Gospel melayani orang itu ada yang meninggal dan saya mendapat hikmah bahwa dalam Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk melayani orang, kita tidak boleh sia-siakan. Jadi minggu lalu ada teman dari istri saya sering main ke rumah. Jadi kalau anak saya ulang tahun sering bantu istri masak, teman kantor istri saya. Jadi teman ini sudah lama nggak pernah muncul di rumah. Kaget dapat kabar dari istri saya WA, Pak ada kabar apa? Jadi nanti tidak enak ngomong di telepon. Nanti sampai di rumah dicerita. Nah, ternyata istrinya tuh temannya itu hamil. Jadi singkat cerita dia tinggal dengan seorang cowok. Rumah teman dulu. Mereka akhirnya cowok itu perempuan itu hamil dan karena dia sudah hamil stres dan mungkin laki-lakinya karena tidak ada pekerjaan tetap, akhirnya mereka suka bertengkar dan si perempuan suka disiksa malam-malam sering dipukul dan si perempuan ini nggak ada keluarganya di tempat kami di sini. Singkat cerita, tetangganya lapor kepada keluarganya yang ada iparnya daripada ini yang si perempuan tadi dan akhirnya diungsikan ke tempat yang lain supaya tidak disiksa tiap malam. Saya dapat berita itu seperti kayak ada gerakan untuk pergi melayani. Jadi saya bilang, Pak, ayo kita pergi melayani dia. Saya masih nahan, terus besoknya Senin lagi, ayo kita pergi melayani dia. Sudah kami pergi melayani. Hari pertama saya cuma kasih nasihat dan berdoa dan tidak ada kegerakan untuk tantang dia untuk terima Yesus dalam kehidupan dia secara pribadi. Saya cuma sampaikan bahwa tetap semangat, jaga anak kamu sampai bisa lahir dengan baik. Tapi pulang itu kayak terus dihantui seperti yang Ibu Linda kalau nggak salah ngomong kesaksian di minggu lalu dan seperti gimana ya kalau dia melahirkan terus mungkin tiba-tiba dia mati terus segala macam. Jadi itu menghantui saya dan akhirnya saya putuskan dengan istri balik melayani lagi ya, kami pergi lagi melayani kedua kali dan saya ajak teman satu, izin saya share ya. Ya. Ini kami layani ini yang di tengah dia sudah hamil 7 bulan dan tanpa ikatan yang resmi di gereja. Jadi mereka kumpul-kumpul tapi dia sudah putuskan untuk meninggalkan laki-laki itu karena dia suka menyiksa dia setiap saat dipukul bahkan dianiaya. Jadi dia sudah putuskan untuk berpisah dengan laki-laki itu. Jadi kami layani dia, hari itu dia menangis dan dia terima Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya dia dan saya seperti plong ketika pulang dari rumahnya saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan kasih saya kesempatan. Padahal hari itu saya juga punya pergumulan. Mama saya besoknya itu harus dioperasi. Tapi saya datang, saya katakan, Mita hari ini sebenarnya saya punya pergumulan yang berat. Mama saya itu harus dioperasi. Tapi hari itu saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya pergi melayani teman daripada istri saya ini, berarti Tuhan yang punya tangan yang panjang untuk menolong orang tua saya. Dan Tuhan teman dari istri saya ini boleh dilayani dan dia boleh terima Tuhan saya pribadi. Kami pulang dari tempatnya, dia WA saya terima kasih untuk pelayanannya, sangat diberkati dan dia sangat plong ketika dilayani. Selama ini dia tertutup dan tidak pernah cerita ke siapapun, bahkan teman-teman dari gerejanya tidak pernah melayani dia seperti yang kami layani malam hari itu. Dan satu kesaksian lagi, puji Tuhan, mama saya tidak jadi operasi dan dia pulang ke rumah dan saya percaya bahwa dari buku yang saya baca dikirimkan Pak Johnson ke saya bahwa saya berpikir Tuhan, tanpa kami melayani orang pun, tanpa kami pergi pun melayani orang, Tuhan dengan kuasanya bisa menyembuhkan orang. Tetapi situ yang saya tangkap bahwa
kita harus patuh kepada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di situ saya tumpang tangan sama dia, saya bilang, kalau perempuan Rahab, perempuan pelacur itu bisa masuk dalam garinan keturunan Yesus, kamu pun bisa dipakai Tuhan, bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kamu tidak akan pernah gagal dengan dosa yang kamu buat. Jadi itu bahwa memang anak ini lahir dalam kandungan kamu karena mungkin lewat dosa, tetapi dia ditenun oleh Tuhan dalam kandungan kamu. Dan tolong anak ini boleh lahir dengan baik, jaga dia dengan baik. Saya katakan seperti sama dia, dan minggu ini dia akan berangkat melahirkan Indonesia. Jadi Tuhan, ini kesaksian saya belajar patuh kepada Roh Kudus, dan saya belajar banyak dari SSOV ini. Terima kasih Pak Thompson sudah dikasih waktu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Baik, terima kasih Pak Alfred. Baik, kita akan masuk di dalam pemateri pertama untuk SOTV The Vision Intensified yang bagian kedua. Sebelum kita masuk dalam pemateri, mungkin sedikit housekeeping rule. Jadi jikalau ada pertanyaan untuk nanti question and answer, bisa di chat langsung ke Ibu Yerika atau ke Pak Guntur Somalingi dengan dia Pak Guntur pakai ini pakai screen name FGB MFI Nasional Zoom ya, dan atau ke Ibu Yerika. Jadi sementara ada pemateri pertama dan pemateri kedua bicara, jika ada pertanyaan bisa dalam bentuk chat secara langsung. Nanti kami akan buka kembali untuk bicara pada saat session tanya jawab juga. Baik, kami undang pemateri pertama, National Director Departemen VICT, Bapak Fidelis Tandiari, untuk menyampaikan materinya. Durasi adalah 10 menit. Silakan Pak Fidelis. Baik, Pak Sandi, teman-teman semua, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, sertai kami semua dalam SOTV malam ini Tuhan. Engkau sertai dalam firman-Mu, dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali Bapak Ibu bisa jumpa pada malam hari ini. Dan kita sama-sama bersyukur bisa ada di FGB MFI dan LOF tentunya. Kalau saya sebut FGB MFI, itu berarti sudah include dengan LOF. Dan bisa mengenal rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita melalui Demos Sakarian. SOTV menjadi amat perlu bagi kita FGB Men. Nah, saudara FGB Men yang berbahagia, sesungguhnya kompas kita dan buku-buku Demos adalah agar kita berubah. Saya ulang saudara, agar kita berubah dalam gaya hidup lama. Berubah dari gaya hidup dunia yang lama ke gaya hidup baru yang bersandar pada nilai-nilai Kristus sendiri. Itu yang saya tangkap, Pak. Dan oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu, The Vision Intensified pada malam hari ini, yang kita singkat dengan TVI, kita tentu sepaham bahwa TVI bukan hanya sekedar dibaca, diketahui, dan ditaruh di kepala. Tentu tidak. Tidak sampai di situ. Tetapi TVI ini perlu menguasai hidup, hati, dan pikiran kita. Sehingga hanya Tuhan Yesus sendiri yang bekerja dan menaungi segala pokok kehidupan kita. Visi Tuhan harus terus menguasai hidup saudara dan saya. Visi Tuhan harus terus mempertajam hidup kita sehingga dapat merubah pandangan dan cara hidup kita. Dan kita FGB Men harus menjadi agen perubahan yang melalui visi Tuhan itulah kita dirubah Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Dan ini menjadi dasar hidup seorang FGB Men. Teman-teman yang terkasih, saya 24 menuju 25 tahun ada di Full Gospel. Saya pada saat hari ini, pada saat-saat sekarang ini, saudara-saudara, saya bersyukur ada di sini. Saya bersyukur ada bersama Pak John. Saya bersyukur ada bersama dengan Pak Sandi, dengan semua Bapak Ibu.
karena di situ kita diperlengkapi lebih jauh lagi. Nah, saudara yang terkasih, setiap kesempatan saya sering menyampaikan begini. Kegagalan pelayanan seorang FGB Man apabila hanya melihat dari rajinnya kita di pelayanan. Tangkap saudara ya. Jadi kalimat saya tidak ulang saudara ya. Kedua, apabila hanya melihat lamanya kita di perkumpulan ini. Engkau Fidel 24 sampai 25 tahun ada di Full Gospel. Tuhan belum lihat secara hal yang istimewa soal itu. Tetapi apabila saudara, apabila hanya chapternya saja yang kita lihat, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Hyuni, membernya saja yang kita lihat banyak, maka tentu ini juga penting, saudara, ini juga penting. Tetapi yang paling utama, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seorang FGB Man dikatakan berhasil apabila ia melayani FGB, apabila ia mampu menangkap visi Tuhan, kebenaran firman Tuhan, menyimpan visi itu dalam pikiran dan hati kita, dan menyiapkan bencana hati kita. Dan biarlah Roh Tuhan bekerja dalam diri pribadi kita lepas pribadi. Oleh karena itu, saya menyambut baik SOTV ini. Di sini kita bisa mengangkat, kita bisa belajar, dan kita mulai memperdaya diri kita sendiri. SOTV itu, the Vision Intensified itu bekerja dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa penting itu? Visi Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang berkehendak. Itu nyawa kita, Pak. Tuhan itu pegangan hidup kita di bumi dan di sorga. Dulu saya berpikir chapter harus banyak di Makassar, member harus banyak di Makassar. Itu penting. Tetapi jiwa-jiwa yang terselamatkan seperti yang Tuhan taruh pada Demo Sakarian, itu menjadi hal yang paling utama, saudara. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada permenungan singkat pada malam hari ini, saya punya 3 poin permenungan yang saya sudah catat lama di dalam buku saya. Malam hari ini saya bagikan 1 poin permenungan saja. Dan biar cukup 1 poin ini menjadi rema, menjadi permenungan yang sungguh-sungguh boleh kita hayati bersama. 3 poin permenungan, saya berikan 1 poin permenungan. Apakah itu? Poin pertama, saudara. FGB Man wajib hidup baru. Saya ulang, saudara. FGB Man wajib hidup baru. Hanya karena belas kasih Tuhan, kita bisa hidup baru. Berjalan bukan lagi dalam kegamangan dunia, tapi sungguh berjalan dalam tuntunan Roh Tuhan. Saya ambil 1 bacaan, saudara. Saya bacakan saja karena saya sudah persiapkan di sini. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 didengarkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia itu adalah Tuhan, saudara. Ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, katakan wajib. Di sini ada kalimat wajib. Wajib hidup sama. Wajib hidup sama. Berarti Fidel tidak bisa memilih. Nggak ada pilihan lain. Itu wajib sama seperti Kristus telah hidup. Mungkin kita berkata, mana mungkin? Tidak mungkin. Saya ini orang jauh dari Tuhan. Tuhan katakan pada saudara dan saya, tidak ada dunia yang terlalu besar sehingga kita kehilangan belas kasih Tuhan. Baca di TVI, saudara. Mungkin kita berkata, saudara, saya ini sekarang ini sedang terbelenggu, tertawan oleh kondisi dunia. Tuhan katakan kepada saudara dan saya, tidak ada rantai yang terlalu tebal yang tidak dapat diputuskan oleh mereka yang tertawan. Baca TVI. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya teringat pada satu kisah di dalam Lukas 15, saudara. Anak bungsu yang meninggalkan bapaknya, akhirnya dari jauh ia mulai ingin kembali kepada bapaknya. Dari jauh ia melihat bapaknya. Saudara, mata anak ini akhirnya tertuju kepada sang bapa.
Maksud daripada bacaan ini, kisah ini saya mengerti betul bahwa waktu kita untuk menuju kepada Tuhan masing-masing tidak ada yang bisa menghakimi, hanya Tuhan yang bisa menghakimi, saudara. Dan perhatikan baik-baik, pada saat itu sang bapak berkata apa, saudara? Ia berlari mendekatkan dirinya kepada sang anak itu, dan dia katakan kepada anak itu, lekaskan kepada pegawai-pegawainya, saudara. Dayang-dayangnya diminta, saudara, siapkan jubahnya, siapkan bajunya, siapkan cincin, dan pakaikan kepada dia. Artinya apa? Anak ini dipulihkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih, visi Tuhan harus merema dalam kehidupan seorang FGB Man. Artinya apa? Saya ini, Pak John, Pak Sandi, siapa saja, semakin hari semakin dipertajam. Semakin hari semakin mewarnai hidup saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama memasuki gerbang hidup baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita tutup keran-keran hidup kita yang mengeluarkan air yang keruh. Kita buka keran-keran hidup kita yang mengeluarkan air hidup, air kehidupan surgawi. Mengakhiri permenungan singkat pada malam hari ini, saya ingin bercerita satu kisah, saudara-saudara yang terkasih. Ada seorang kaya, pengusaha kaya, orang ini berkaya benar nih, nggak tahu juga apa dia FGB Man atau bukan, tapi yang pasti ia adalah seorang pelayan. Ia memiliki 4 orang anak, semuanya putra. Anak pertama itu begitu dekat kepada sang bapak, saudara. Setiap permenungan firman dia ikut, saudara. Diberikan nasihat-nasihat kebenaran firman. Anak kedua, anak ketiga, ada keempat. Ketiganya ini dia semakin bertumbuh soal dunia, bagaimana mencari harta dan harta dan harta. Hidupnya hanya harta, saudara. Tentu ini juga tidak salah. Tapi suatu ketika sang bapak melihat anak 2, 3, dan 4 ini adalah anak yang betul-betul hanya memikirkan soal pembagian harta. Sang bapak mengerti ini semua. Dan akhirnya suatu saat tiba waktunya bapak ini meninggal dunia. Saat ia meninggal dunia, semua menjadi bingung, saudara. Tetapi seorang pejabat negara, seorang notaris berkata kepada keluarga ini, "Bapamu sudah meninggalkan 1 warisan." Maka dipanggillah 4 anak ini, dipanggil juga ibunya, saudara. Dan setelah tiba, saudara, keempatnya, pejabat ini menyampaikan, "Saudara-saudara, harta bapamu begitu banyak." Dan dia membagi seperti ini. Dia membagi secara bijak. Anak keempat dapat 33%. Anak ketiga dapat 33%. Anak kedua dapat 33%. Dia diam sejenak sang pejabat ini dan akhirnya dia berkata, anak pertama dapat 1%. Saudara-saudara yang terkasih, tangkap makna dari cerita ini. Anak yang pertama tertunduk lesu. Anak kedua, 3, dan 4 yang memang berbicara harta, dia saling berpandangan, saling bersukacita, dan bergembira pada saat itu, saudara. Selesai cerita ini, mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah, saudara, anak yang pertama tadi masuk ke dalam kamar, dan dia diam di dalam, dan dia berdoa. Anak kedua, 3, dan 4 sudah berhura-hura karena mendapatkan harta yang banyak. Ibunya masuk ke dalam kamar. "Hai anakku yang sayang, engkau anak pertama, kenapa kamu hanya berdoa dan termenung? Apakah engkau sakit hati karena dapat 1%? Oh tidak, ibu. Saya termenung dan berdoa karena mengingat kebaikan-kebaikan Bapa kepada kita. Tapi kamu kan dapat hanya 1%. Betul, 1%. Tapi itu bukan itu yang mewarnai pikiran saya sehingga saya ini termenung dan berdoa. Lantas apa sebenarnya engkau buat itu? Jangan salah paham, ibu. Sebelum Bapak meninggal, saya yang berbicara kepada Bapak, berikanlah anak kedua, adik saya kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing 33%. Dan biarkan saya cukup 1%. Bapak berkata,
Tapi engkau cuma 1%. Ya Pak, bukankah engkau yang mengajar kepada saya bahwa milikilah Tuhan. Kalau engkau memiliki Tuhan, maka engkau memiliki segalanya. Termenung sang ibu, dan dia berkata, anak ini adalah anak yang betul-betul sudah hidup dan menyiapkan bejana hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, 10 menit kita bermenung pada saat ini. Apa hasil akhir dari cerita itu? Hidup baru dimulai dari keluarga kita. Hidup baru dimulai dari pelayanan kita. Tetapi, underline, hidup baru lebih awal dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita, dan terus kita belajar di SOTV. Akan dimunculkan bagaimana Tuhan bekerja pada pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Fidel. Baik, jikalau ada pertanyaan silahkan atau tanggapan dan pertanyaan silahkan di chat baik ke Pak Guntur dengan FGB Indonesian Zoom nama itunya, dan atau ke Ibu Erika. Baik, kita akan lanjutkan ke materi kedua, yaitu oleh National Director, Department Director dari TNT, Bapak Johan Darmawan yang akan menyampaikan materinya. Saya persilakan Pak Johan. Terima kasih Bro Sandi. Sebenarnya sudah banyak materi saya di cover oleh Bro Erwan dan Pak Fidel, tapi tugas dari Pak John tidak bisa terelakkan, jadi saya tetap izin share screen ya. Ya, saya mulai dari visi kita ya. Visi kita itu bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya kembali kepada Tuhan. Kadang-kala kita bertanya-tanya apa sih visi itu ya. Ternyata visi itu sebenarnya adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Pak Demos. Satu isi hati Tuhan, kehendak Tuhan kepada kita semua sebagai anggota FGB MFI. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita bertindak, kita berlaku. Ini adalah visinya Tuhan. Kita ini akan menjadi orang-orang awam, akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan kemudian kita diutus membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa. Kalau kita sudah mampu menjangkau orang-orang yang terbelenggu dan membebaskannya dengan kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi, brother semua? Itu adalah orang-orang tersebut tidak lagi sendirian, tapi mereka semuanya dipersatukan dalam kasih Yesus Kristus. Sehingga tangan mereka terangkat ke atas, memuji penuh sukacita, menyembah Tuhan kita. Ini kita bisa baca di TVI halaman 47. Jadi artinya, visi itu adalah gambaran kita dengan Roh Kudus bagaimana mengubahkan hidup. Jadi, brothers, teman-teman, ini adalah visi yang diberikan Tuhan pada kita. Kita harus mengubahkan hidup orang-orang di marketplace yang terbelenggu dosa, sehingga mereka itu hidupnya berubah menjadi penuh dengan sukacita, memuji, dan memiliki satu komunitas yang penuh dengan kasih. Karena itu, teman-teman, ajaklah para teman-teman kita yang masih terbelenggu di marketplace ke dalam pertemuan chapter kita, karena di chapter itulah hidup mereka bisa kita ubahkan. Sehingga kita panggil chapter itu adalah ujung tombak daripada FGB MFI, karena tujuannya adalah untuk itu.
Nah, kemudian tidak itu saja. Pak Demos di dalam bukunya mengatakan bahwa kegerakan ini akan menjadi gelombang baru yang besar. Kebangunan rohani yang akan meledak di dalam tubuh Kristus. Dan gelombang ini dipimpin oleh orang-orang awam, oleh kita-kita ini, teman-teman, di marketplace pada akhir zaman. Nah, kalau visinya demikian, teman-teman, siapa yang akan mewujudkan visi pengutusan ini? Tidak lain dan tidak bukan harus kita semua. Nah, namun apakah kita siap untuk itu? Ya. Minimum ada 2 hal utama supaya kita mampu, supaya kita siap mewujudkan visi yang Tuhan sudah berikan melalui Pak Demos, yaitu kita harus mempersiapkan diri kita menjadi bejana milik Tuhan untuk melayani Dia. Dengan kata lain, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini ada ayat Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi teman-teman, kalau kita mau melaksanakan amanat agung dari Kristus, dari Tuhan kita harus menjadi milik Kristus. Kita sendiri harus menjadi anak Tuhan. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Fidel tadi. Cara kita hidup, cara kita berpikir itu harus berubah. Ya. Apa yang sering disampaikan oleh Pak Bernard, ya, bahwa kita itu harus bersatu dengan Kristus. Sehingga sifat kita, perkataan kita, pengetahuan kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ini yang harus kita persiapkan untuk diri kita. Ya. Karena kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ini nomor 1. Kita persiapkan diri kita untuk bisa menjadi bejana yang akan dibentuk oleh Tuhan dan akan melayani Dia. Yang kedua, teman-teman, kembalilah ke akar kerohanian. Ya. Apa sebetulnya akar kerohanian itu? Akar kerohanian itu ada di halaman 37. Kesungguhan untuk mendengar dan mematuhi kehendak-Nya. Roh Kudus akan mengerjakan selebihnya. Jadi luar biasa, yang kita harus lakukan adalah patuh dan mendengar kehendak-Nya. Dan kalau kita sampai patuh dan menyerahkan selanjutnya kepada karya Roh Kudus, tadi sudah disampaikan Kisah 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan di seluruh dunia. Ya. Dan ini juga dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia berbuah banyak. Dia bisa melaksanakan visi dari FGB MFI, visi dari Tuhan ini. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, dua itu ya, brothers. 1, kita harus mempersiapkan diri kita, kemudian kita juga harus kembali ke akar kerohanian kita. Nah, kalau kita bisa mengikuti panduan yang disampaikan oleh Pak Demos di TVI bagian ketiga ini, maka benar-benar akan terjadi gelombang kegerakan rohani yang besar yang dilakukan oleh orang-orang awam di marketplace pada akhir zaman. Ayo, brother semua, teman-teman semua, brother and sister, kita sudah diberikan visi
kehendak hati Tuhan sendiri, kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus, kita siap untuk mempersiapkan diri kita, maka kita akan jadi pelaksana dari terjadinya visi daripada FGBMI ini. Kita akan menjadi bagian dari rencana Tuhan, bagian dari gelombang kegerakan rohani yang besar, gelombang orang yang menjangkau orang-orang awam di marketplace pada akhir zaman ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita tanya. Baik. Terima kasih Pak Johan. Ya. Kita akan baik, kita dengan demikian kita akan masuk dalam session question and answer. Apakah sudah ada pertanyaan yang disampaikan baik melalui chat ataupun melalui itu? Baik. Dan itu bisa ditujukan secara langsung ke Pak Guntur. Kalau melalui chat bisa kepada Pak Guntur atau bisa pada Ibu Yerika ataupun bisa langsung. Saya akan kasih kesempatan, Anda boleh kasih icon raise hand dan nanti saya akan berikan kesempatan untuk bicara secara langsung jika perlu. Silakan. Pelayanan daripada FGBMN dan LOF itu untuk menjalankan visi yang sudah diterima oleh Demos, membebaskan orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa Roh Kudus, itu dilakukan man-to-man ministry. Ya. Jadi ini adalah pelayanan man-to-man ministry. Di mana? Di marketplace, di tempat pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian di sana kita ini melakukan 3 hal paling tidak. Nah ini sama Pak Alex Setia Prayoga itu disosialisasikan di daerah kita di sini, di Surabaya, di Jawa 4 itu dengan BBM. Ya, berdoa, maksudnya itu mendoakan, kemudian bersaksi, dan membagi majalah Voice. Ya. Saya percaya kalau kita terus melatih setiap hari, cari kesempatan mendoakan orang lain yang mereka terbelenggu, kesempatan bersaksi dan menjadi saksi Kristus, membagikan majalah Voice, maka apa yang kita lakukan itu tidak berhenti pada man-to-man ministry. Tapi dari apa yang kita pelajari melalui The Vision Intensified, New Wave of Revival itu adalah merupakan visi lanjutan yang akan terjadi, yaitu gelombang baru kebangunan rohani. Jadi gelombang, saudara ya. Jadi ini masif ini. Juga bukan man-to-man ministry, tapi latihannya man-to-man ministry. Bukan KKR, man-to-man ministry. Sehingga mereka bisa dimuridkan. Nah ini nanti akan satu gelombang besar bersama-sama tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya yang tadinya jadi sleeping giant, mereka raksasa-raksasa penginjilan, tapi tidur, tapi dibangkitkan, saudara, sehingga ada satu kegairahan luar biasa. Mereka itu kemudian menjadi tentara-tentara Allah, mereka man-to-man ministry juga. Sehingga akhirnya terjadi gelombang besar, saudara, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Inilah end time harvest itu. Gelombang pertobatan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus, mujizat, dan lain sebagainya. Pencurahan dari kekudusan. Jadi gelombang baru kekudusan. Dan itu yang akan terjadi, saudara-saudara sekalian. Dan itu kita persiapkan. Jadi tiap hari latihannya itu di marketplace itu, saudara. Ya, nah saya saat ini akan menceritakan tentang 2 hal ya, sebagai topiknya tadi ini, yaitu mendoakan. Dan disuruh mendoakan, yang pertama adalah kita harus punya hit list doa. Mendoakan nama-nama orang di sekitar kita, mereka yang belum terima Tuhan Yesus atau yang mengalami masalah dan lain sebagainya. Itu kita doakan setiap hari. Nah itu termasuk BBM tadi itu ya. Dan kemudian yang kedua, kalau ada kesempatan pada waktu kita bersaksi dan dia mau percaya Tuhan Yesus, kita mendoakan orang terima Tuhan Yesus, mendoakan orang dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu masalah dan lain sebagainya. Itu merupakan berdoa yang harus kita latih. Untuk itu di TNT, dan kemudian juga Powerful Ministry,
Nah, sekarang saya saksi sekarang ya, apa yang terjadi pada saya. Pada tahun 1970-an, saudara, jadi ini 54 tahun yang lalu, saya ini sekolah di Fakultas Teknik Sipil Petra di Surabaya. Saya berasal dari luar kota, di Jawa Timur. Ya. Mana caranya melihat itu ya? Saya di Surabaya ini in the kos. Teman kos saya satu kamar itu selalu tiap hari itu, apa namanya itu, saya punya teman satu kamar itu dari teknik arsitektur. Orangnya baik sekali, saudara. Tapi dia tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia melihat keberadaan saya berdoa, saya ke gereja, saya cerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus, dia tidak pernah mau, saudara. Padahal orangnya baik, dia hanya bergurau saja begitu. Sampai saya lulus, dia bersekolah di Jerman, kembali lagi, menikah dengan tetangga kos kami, yang adalah orang percaya, dan satu gereja dengan saya, jadi istrinya itu. Jadi saya melalui istrinya itu, kalau ketemu di gereja, itu, suamimu itu, doakan. Karena saya juga berdoa untuk dia. Karena saya lihat orang ini baik, saudara. Jadi saya teman satu ke saya, dan dia sama sekali tidak mau terima. Tapi saya doakan mulai saat itu, saudara. Dan setiap kesempatan saya kasih majalah Voice, tapi dia mungkin tidak baca. Saya kemudian kalau ketemuan, saya selalu masukkan. Tapi dia hanya tertawa saja, saudara. Tapi yang luar biasa, itu menjawab doa saya, saudara. Bulan lalu, jadi bulan Juni, sekarang kan bulan Juni ya. Tanggal 21 Juni, dia telepon saya, gitu. Dan dia dengan suara yang dia biasa, dia bergurau pertamanya. Dia cerita, dia kena kanker, saudara. Kanker stadium 4. Kanker prostat. Tapi ini sudah recovery, karena itu sudah terjadi tahun lalu, bulan lalu. Saya baru tahu dia. Tapi ketika dia cerita itu, saya tambahin lagi, karena dia kan sudah sering mendengar kesaksian saya. Saya katakan pada dia, saya ini sudah berdoa untuk kamu bertahun-tahun. Dia kaget, saudara. Dia kata, wah, masa ya? Terima kasih. Saya katakan begini, kita hidup ini mau berapa lama? Saya katakan, paling-paling 100 tahun. Dia tertawa, saudara. Wah, itu terlalu lama. Dia katakan, iya. Gitu. Tapi yang lebih lama lagi itu kalau kita hidup kekekalan setelah kematian. Saya katakan. Tetapi di kekekalan itu hanya ada 2 tempat. Neraka dan surga. Tetapi kenapa kamu tidak mau menjalin hubungan untuk memiliki surga bersama dengan Tuhan Yesus yang memiliki surga itu? Saya katakan, kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu akan menerima surga itu. Kekal selama-lamanya. Dan bukan saja di surga, tapi sekarang hidupmu akan dilindungi, diberkati, ditolong dalam segala permasalahanmu, dibebaskan ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dia kemudian tanya, saudara, iya, gimana caranya? Saya katakan begini, dan langsung saja saya tembak dia. Apakah mau kamu saat ini ditelepon ini? Saya pimpin kamu doa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kau ikuti saya dengan segenap hati. Dan yang saya kaget, saudara, dia katakan, kalau ini sudah bertahun-tahun, tapi ini katakan, saya mau. Wah, saudara, ini bagi saya ini merupakan suatu hadiah yang luar biasa. Bayangkan, saudara, saya mempunyai hit list doa untuk beberapa teman yang lain sudah dari 50 tahun. Garis bawahi, saudara. Saya tadi katakan 1970. Sekarang 2024. Kurang lebih 54 tahun. Dan yang heran itu, saudara, saya mendapatkan kesempatan untuk mendoakan dia, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui telepon, saudara. Itu berarti bahwa doa itu powerful, saudara. Bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak pernah saya saya selalu ingat, saya doakan namanya.
saya ingat, saya doakan namanya, dan ternyata Tuhan mengingat doa saya, saudara. Dan siang hari itu, dia dengan tegas, saya katakan ikuti ya, dengan segenap hati, dan dengan suara yang keras, dengan tidak ragu-ragu. Dan saudara, ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana memimpin orang untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi yang pertama saya katakan kepada dia, Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Dia mengikuti saya. Ampuni dosa-dosa saya, Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa, untuk menanggung dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saya mengundang Engkau, Tuhan Yesus, masuk di dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan setelah itu saya doakan dia tentang sakit penyakitnya dan lain sebagainya. Yang ini tolong saudara, kalau saudara malam ini ada yang belum percaya Tuhan Yesus, nanti kita akan ikuti bersama. Kalau saudara-saudara juga mau melayani orang lain, jangan lupa ya, beberapa hal ini. Mengaku sebagai orang berdosa, minta ampun dosa-dosa kita, percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib, di atas kayu salib, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, saya merasakan ada damai sejahtera bagi dia dan bagi saya pada siang hari itu, saudara. Dan sampai sekarang saya follow up untuk pemuritannya. Tiap hari saya kirimi dia dari, kan sekarang di YouTube itu ada seperti di Bibasi, itu kan bagus sekali di Mezbah syukur dan sebagainya. Itu singkat firmannya dengan pujian, ada doa Bapak kami, kemudian dia ajari doa Bapak kami itu artinya begini. Kemudian saya katakan setelah ini jangan terlalu lama, baptis, kemudian kamu aktif melayani, nanti ikut saya ke full gospel. Dan dia mau, saudara, saat ini. Tapi full gospel belum mau. Oleh sebab itu, ayo kita bersama-sama. Ini suatu kerinduan buat kita. Kalau kita mendoakan orang lain, kita punya hit list doa, Tuhan itu bisa menjawab mungkin dalam 1 hari. Mungkin bisa 1 minggu. Mungkin bisa 1 tahun. Mungkin 2 tahun. Tapi seperti saya, doa saya dijawab 50 tahun lebih. Dan saya sangat berbahagia di FGB MFI karena kita diajari untuk kita bisa menjadi berkat. Itulah orang-orang terbahagia. Itulah yang dikatakan oleh Demos dalam bukunya kepada John dan Elizabeth Sherrill, orang-orang terbahagia dunia. Bagaimanapun, kata Demos, sebagaimanapun keadaan sekitar kita ini, dia katakan, kita akan menjadi orang-orang yang terbahagia di dunia. Karena apa? Kita mengalami Tuhan, kita dibebaskan, kita mengalami sukacita besar, dan kita bertumbuh dalam karakter Kristus, dan kita juga rindu orang lain. Kita mencari orang lain, juga boleh mengalami seperti apa yang kita alami. Dan kalau kita, seperti saya tadi, mengalami bagaimana teman saya, 50 tahun lebih saya doakan, ternyata saya bisa melayani dia untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, ayo kita akan berdoa bersama-sama, dan nanti saya akan berdoa untuk kita semuanya. Biarlah semua kira roh yang menyala-nyala itu untuk man-to-man ministry, untuk menjadi berkat, membebaskan orang dari belenggu dengan cara apa? Menjadi saksi Kristus. Tiap hari, cari kesempatan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah segala rumah tangga kita bisa berdoa dan membagikan majalah suara. Pak Bernard, maaf, mungkin sebelum doa tadi saya lihat ada Pak Beni Saitun, ada question, mungkin kita beri kesempatan dulu, baru kemudian Pak Bernard lanjutkan untuk mendoakannya. Saya nggak dengar Pak Sandi. Tadi ada Pak Beni Saitun yang ada question, mungkin kita kasih kesempatan untuk beliau tanya pertanyaan dulu sebelum Pak Bernard mendoakan. Baik, thank you. Pak Beni silakan.
Oh Sandy, saya mau tanya tadi Pak Johan ada sampaikan kita melayani orang-orang yang terbelenggu dalam dosa, sampaikan Pak Bernard juga, ini prospeknya besar. Bagaimana agar supaya kita itu tidak maksudnya tidak terpuruk dalam, karena ini kan menyangkut peperangan rohani juga kan, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam dosa mereka dan tidak bereaksi namanya kan kita ini masih manusia juga kan, masih lemah ya. Ya kalau kita dimarah-marah juga kan bisa emosi juga kalau ini. Nah, bagaimana caranya itu? Itu aja saya mau tanya. Baik, terima kasih Pak Benny. Baik, itu berarti dialamatkan ke Pak Johan sebagai pemateri kedua. Silakan Pak Johan. Di unmute Pak. Unmute. Oke, baik. Nanti tolong dikoreksi, ditambahkan oleh Pak Bernard ya Pak ya. Sorry Pak, siapa tadi? Pak Benny. Pak Benny Saitun dari Benny. Palembang. Di Palembang. Ya. Pak Benny, untuk kita tidak terpuruk, tidak ikut di dalam suasana itu, tapi kita tetap bisa melaksanakan, itu kita harus tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingat catatan saya waktu saya ikut SOTV Basic Class bulan Agustus tahun 2023. Waktu itu John Carrot mengatakan bahwa bukan kita yang melaksanakan visi itu, tapi Jesus yang ada di dalam kita. Jesus yang akan melakukan perbuatan ajaib melalui kita. Kita ini hanya sekedar carrier dari Tuhan kita, pembawa Tuhan kita. Jadi Tuhan yang akan bertindak, yang bekerja melalui kita, memakai kita untuk memberikan berkat kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Dan semua kuasa itu adalah datang dari Tuhan. Kalau kita bisa menerapkan ini dan kita meyakini ini dan kita mematuhi ini, kita tidak akan terpengaruh, Pak. Mungkin itu. Itu mulut kamu minyak dari mie goreng. Ya, demikian ya Pak Benyamin. Ya, thank you Pak Johan. Luar biasa, padat sekali malam hari ini dari kesaksian, pemateri, sangat padat teman-teman sekalian. Dan apa yang disampaikan Pak Bernard, teman-teman hari-hari ini sangat cepat berlalu. Oleh sebab itu pun kita harus mengisinya dengan hal-hal yang sempurna yang daripada Tuhan. Jadi sebelum saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke Pak Bernard teman-teman, memang buku TVI ini adalah dasar daripada buku yang selanjutnya. Dan di dalam buku yang selanjutnya itu nanti akan diuraikan lebih panjang lebar tentang bagaimana kita berfungsi. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Johan, bukan kita, tapi Roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Jadi bagian kita adalah menyatu dengan Dia. Dan detail ini nanti akan disampaikan di dalam buku selanjutnya. Dan minggu depan kita akan berbicara tentang nanti saya akan umumkan PR-nya, buku A New Wave of Revival in Your Finance. Bagaimana ketika kita melayani, Tuhan cukupkan kemanapun. Kalau Tuhan utus kita, Tuhan akan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Jadi untuk kegerakan ini, kita memang memerlukan biaya, tapi Tuhan yang akan mencukupkan. Itu sebagai contoh. Setelah itu, nanti kita akan membahas buku Behold the Glory of God. Lihatlah kemuliaan Tuhan. Dan setelah buku Behold the Glory of God, nah itu masuk kita ke puncaknya teman-teman. Namanya The Ultimate Dimension. Tentang kesatuan kita dengan Tuhan. Bagaimana Kristus tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Kristus. Dan yang kelima adalah buku Divine Life. Itu tentang luar biasa sekali, diuraikan begitu rupa teman-teman. Jadi kita sudah memiliki detail-detail yang akan Tuhan akan perlengkapi kita. Itulah yang dimaksud dengan visi yang dipertajam. Itu ya teman-teman. Jadi please ikuti langkah demi langkah. Kita gunakan waktu yang ada ini, kita bergerak sama-sama
Dan teman-teman harus tahu, dua pembicara kita malam hari ini itu kedua-duanya orang Katolik dan maksudnya beribadah di Katolik. Tapi lihat, mereka berbicara tentang roh. Mereka masuk kepada hal-hal yang substansial dan roh. Di full gospel kita tidak memandang lagi yang seperti itu, tapi kita satu di dalam Kristus, teman-teman. Pak Bernard, silakan Pak Bernard dilanjutkan. Saya bisa tambah sedikit Pak John, sedikit sebelum ke Pak Bernard. Ya, untuk Pak. Maaf, kalau begitu kita minta tambah 5 menit lagi ya. Silakan. Teman-teman semua, khususnya Pak Benyamin, saya sepakat dengan pemikiran Bapak itu dulu. Tetapi saya mau katakan begini, Pak. Sebelum saya memberkati orang melalui Tuhan Yesus kepada dia, saya dulu berubah, Pak. Sebelum Tuhan pakai saya untuk merubah orang lain, apalagi kalau saya sampai emosi, waduh, saya dulu suka emosi juga, Pak. Tuhan dulu rubah saya. Dan kalau Tuhan merubah saya merasakan satu kesaksian, Tuhan tengah membangun satu bangunan indah di dalam lot hati saya, di dalam lot hati Bapak. Maka pada saat itu kita tidak ada lagi pamrih soal bagaimana kita melayani secara sungguh-sungguh. Itu barangkali tambahan saya, Pak John. Silakan Pak Bernard. Yuk kita akhiri, tapi dengan kita mendoakan sesuai dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan. Ayo saat ini saudara mempunyai hit list, akan kita doakan bersama-sama. Mungkin itu tetangga saudara, mungkin kenalan saudara, atau keluarga saudara, sebut namanya, dan apa permasalahannya, dan kalau mereka saudara rindu untuk mereka menerima Tuhan Yesus, sampaikan juga. Kita akan berdoa dalam bahasa roh, supaya dengan demikian, doa bahasa roh itu kita tahu fungsinya ya. Kita rindu untuk bersaksi, membuat kita rindu bersaksi. Yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 2, kita berbicara hal-hal yang rahasia kepada Bapa, untuk tanya apa yang kita akan doakan ini, bagaimana caranya, bagaimana, apa yang harus saya katakan pada orang itu. Dan yang ketiga, di 1 Korintus 14 ayat yang keempat, kita doa bahasa roh, maka itu membangun diri kita. Ya, 3 hal ya. Keuntungannya kalau kita berdoa bahasa roh, kita rindu bersaksi, apalagi di marketplace, man-to-man ministry tadi itu. Yang kedua, kita minta hikmat Tuhan untuk berbicara, untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu kita bicara pada Bapa di sorga. Nanti pada waktunya, Bapak akan memberikan hikmatnya. Oh, orang ini, seperti tadi saya katakan, oh ini yang harus saya katakan pada teman saya ini. Gitu. Dan ketiga, dengan kita berdoa bahasa roh, kita akan terus bernyala-nyala. Sehingga dengan demikian, dari dalam hatimu mengalir aliran air sungai hidup itu, yang memberikan kekuatan, kemenangan, dan pengharapan. Ayo kita doa bahasa roh, sambil saudara mengingat nama-nama itu, atau kalau itu diri saudara sendiri kalau lebih belenggu persoalan, juga doakan. Urama syambala ramatakan ramasyanda ramaku, urama kala ramalabakan ramaku. Haleluya, haleluya. Ayo kita doa bahasa roh. Kalau saudara belum bisa berdoa bahasa roh, katakan haleluya. Tapi saudara kontak. Ini arahnya kalau doa bahasa roh itu mesti kontak kepada Bapa. Tidak perlu diterjemahin, tapi hikmat Allah, rahasia Allah. Minta. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, berikan urapan-Mu ke setiap kami yang hadir malam hari ini, supaya roh kami menyala-nyala untuk bersaksi, menyala-nyala untuk mendoakan orang lain dan membagikan majalah Voice. Dan saat ini kami berlatih untuk mendoakan satu atau beberapa nama, atau mungkin diri kita sendiri yang terbelenggu dengan permasalahan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami
Doakan hikmat apa yang harus kami lakukan. Minta hikmatnya dari Tuhan. Dan saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi atau untuk diri kami sendiri yang terikat dengan belenggu, saudara sebutkan nama belenggu-belenggu itu. Kita akan patahkan bersama-sama melalui doa. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat orang yang kami doakan ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kirama syafakan dalam nama takana. Kalau ada belenggu-belenggu persoalan sakit penyakit, masalah-masalah, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mintakan berkat Tuhan melalui diri kami. Kami bisa menjadi berkat untuk berkata-kata atau melakukan sesuatu kepada mereka. Tuhan, perlengkapi kami malam hari ini dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, roh belas kasihan Kristus. Terima, saudara. Terima dalam nama Tuhan Yesus, roh belas kasihan Kristus, roh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang sengsara dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini terima kekuatan Allah, karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, lebih besar dari permasalahan-permasalahan mereka, permasalahan-permasalahan kita. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, kasih. Yang kedua, kuasa yang tanpa batas. Roh Kudus yang membangkitkan orang mati, membangkitkan Tuhan Yesus, itu menjadi milik kita. Dan satu kesediaan. Mari saudara, katakan, aku bersedia dipakai oleh Tuhan. Aku bersedia dipakai oleh Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Urapi saya Tuhan. Supaya besok dalam pekerjaan saya Kau pertemukan dengan orang atau orang-orang atau siapapun, dan berikan kami hikmat-Mu seperti malam ini kami berdoa, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan, supaya orang-orang itu juga boleh mengalami Kristus, boleh mengalami pertumbuhan, dan mereka juga dibebaskan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati acara ini, Engkau memberkati FGB MFI, Engkau memberkati kami semua. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Ayo terima berkat Tuhan ini dengan sukacita, dan yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih. John, makasih Pak. Ketemu lagi ya teman-teman. Mohon maaf lewat Terima kasih ya. Sangat memberkati. Terima kasih Bu Lydia, Ibunya, Alfred, Erwan, thank you. Pak Fidel, Pak John, Pak Bernard, ya. Pak Fidel, thank you semua. Ya, Pak Sanggam juga ada. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Oh ya Pak Johan sama Pak Fidel. Pak Fidel, thank you. Terima kasih Pak John. Ya, sama-sama teman-teman. Minggu depan kita ajak lagi yang lain ya. Kalau ada yang mau bersaksi teman-teman hubungi saya ya. Thank you. Ya, kita sama-sama bergerak bersama. Hubungi saya kalau ada yang mau disampaikan atau apapun, please. Yes, luar biasa. Ya, Ibu Nunu, terima kasih. Ya, thank you Pak John, Pak Fidel. You're the God who reigns. The vision